Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Indriani dengan NIM 2209116067 dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Technopreneurship. Langsung aja ke soal yang pertama. Jelaskan apa perbedaan dari kewirausahaan dan technopreneurship. Kewirausahaan adalah konsep yang mencakup aktivitas menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan. Kewirausahaan melibatkan penggunaan keterampilan dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang, mengembangkan ide bisnis, merancang model bisnis, mengelola operasional, dan mengambil risiko dalam rangka mencapai kesuksesan bisnis. Sedangkan technopreneurship adalah bentuk khusus dari kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis. Technopreneurship menggabungkan aspek teknologi, bisnis, dan kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah melalui penggunaan teknologi yang inovatif. Hal ini melibatkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk atau layanan, penerapan strategi pemasaran yang berbasis teknologi, dan memanfaatkan peluang bisnis yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian, perbedaan antara kewirausahaan dan technopreneurship terletak pada fokusnya. Kewirausahaan secara umum berkaitan dengan penciptaan dan pengelolaan bisnis, sedangkan technopreneurship menekankan penggunaan teknologi dan inovasi sebagai komponen kunci dalam proses bisnis. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut Anda model bisnis yang tepat dan manfaat dari menerapkan model bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu model bisnis. Model bisnis adalah cara atau alur bagaimana suatu bisnis menjalankan prosesnya dengan menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Ada berbagai model bisnis seperti kanvas, marketplace, dan kombinasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan tujuan dan strategi bisnis. Misalnya, model bisnis kanvas membantu identifikasi komponen penting dalam bisnis, sementara model marketplace membantu mengatur transaksi melalui aplikasi online. Model bisnis kombinasi memungkinkan adaptasi dengan perubahan pasar. Untuk menerapkan model bisnis yang tepat, pemilik bisnis harus memahami tujuan usaha, konsumen, sumber daya, dan strategi yang efektif. Selain itu, pemilik bisnis harus memahami persaingan dan menggunakan model bisnis untuk memahami posisi bisnis di pasar dan menentukan strategi yang tepat. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan menurut Anda keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0 adalah krusial karena teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis dan industri. Technopreneurship menggunakan teknologi untuk mengembangkan wirausaha di berbagai jenis industri. Ini membantu bisnis beradaptasi dan berkembang di era digital dan revolusi industri 4.0. Contoh sukses termasuk platform seperti GoPay, Dana, Google Drive, Traveloka, dan Tokopedia. Perguruan tinggi juga berperan dalam membentuk pola pikir wirausaha di era ini. Sementara pendidikan berbasis teknologi membantu Indonesia menghadapi tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan menurut Anda bagaimana strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship. Strategi pengembangan produk dalam technopreneurship melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen. Yang kedua, inovasi teknologi. Manfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan produk unik dan bernilai tambah. Yang ketiga, pengembangan iteratif. Gunakan pendekatan pengembangan produk berbasis iterasi untuk memperbaiki produk berdasarkan umpan balik pasar. Yang keempat ada kemitraan, jalin kemitraan dengan perusahaan teknologi atau ahli industri untuk memperluas sumber daya dan pengetahuan. Kelima, skalabilitas, pastikan produk dapat diubah dan diperluas seiring pertumbuhan bisnis. Yang keenam, keberlanjutan dan kualitas, prioritaskan keberlanjutan produk dan pastikan kualitas yang tinggi sesuai standar. Dan yang terakhir ada pemasaran digital, memanfaatkan strategi pemasaran digital dan analitika untuk memperkenalkan produk kepada target pasar.
Dengan menggabungkan teknologi dan inovasi, strategi ini memungkinkan teknopreneur menciptakan produk yang relevan dan berdaya saing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.